konsultasi sama orang yang independen. Siapa orang yang independen itu? Ya WPA hari WPA. ini. Ya, jadi nggak menjerumuskan lah. Nanti di bulan Juni siapa? Nanti itu ada muncul tuh. Jadi mereka diberi penghargaan sebagai broker teraktif. Adalah broker teraktif, apakah kemudian broker nasabahnya profit semua atau bagaimana ini ya kan? Atau justru hancur semua ya kan? Karena bila mana ketemu dengan orang yang tidak independen, tidak ada hal lain yang akan dianjurkan kecuali apa? Ya udah, deposit besar, transaksi besar. Halo teman-teman, halo trader, kembali lagi di Ato Podcast bareng aku, Lea. Teman-teman, kalau teman-teman mungkin nih suka dengan pembahasan seputar dunia trading, nah disinilah tempatnya. Kali ini podcast kita akan sangat menarik nih. Kenapa? Karena kita akan membahas mengenai kapasitas finansial, seperti itu ya. Banyak orang yang pengen cepet kaya lewat trading, tapi hampir nggak ada yang nanya ke dirinya sendiri. Saya ini secara finansial siap nggak sih untuk trading? Nah, di episode kita kali ini kita akan bahas hal yang sering banget di skip sama para trader-trader nih. Bukan strategi, bukan analisa, tapi hal yang paling mendasar, kapasitas finansial. Bareng Om GF tentunya, seorang reformis industri trading Indonesia. Halo Om GF. Halo Lea. Jadi hari ini kita bakal kupas tuntas nih Om tentang memahami kapasitas finansial, karena banyak trader yang justru hancur di awal-awal memulai karirnya karena tidak memahami mengenai kapasitas finansialnya. Seperti itu ya Om GF. Nah Om GF, hampir semua orang nih, hampir semua mayoritas trader gagal di awal, tapi kebanyakan trader malah menyalahkan strategi, sistem, dan emosi. Nah, menurut Om GF sebenarnya yang salah di mana? Oke Lea, jadi pembahasan kita hari ini sangat menarik ya, karena kita berbicara tentang financial capacity ya, ataupun financial capacity seseorang ya. Jadi menurut saya memang hal yang di industri trading ini kan yang selalu dibahas duluan itu kebanyakan adalah analisa teknikal, analisa fundamental, ya kan biasanya itu psikologis trading ya kan, tetapi tidak pernah dibahas terkait tentang financial capacity. Jadi beginilah ya. Jadi saya ini kan seorang WPA ya, jadi wakil penasihat berjangka. Jadi seorang wakil penasihat berjangka itu sebelum memberikan nasihat trading, memang hal yang harus dilakukan adalah memetakan profil klien. Jadi memetakan profil klien itu termasuklah diantaranya adalah financial capacity-nya seperti apa. Nah, financial capacity ini yang seperti apa ya? Jadi tentu setiap orang kan berbeda-beda. Penghasilannya per tahun berapa, penghasilannya per bulan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan primer, untuk gaya hidup, berapa yang ditanggung, berapa yang tabungannya berapa, asetnya berapa. Ini kan setiap orang berbeda-beda. Nah, selama ini kenapa kemudian ini tidak pernah dibahas? Karena memang kesalahan utamanya kita ini mendapatkan informasi tentang trading ini dari orang-orang yang punya kepentingan lah ya. Jadi yang ada yang apa namanya ya, mindset yang ditanamkan kepada kita adalah ya bagaimana caranya supaya deposit cepat tanpa mempertimbangkan financial capacity tadi. Padahal ini adalah pintu gerbang yang sangat menentukan sekali lah ya. Ketika kita trading dengan dana hutang, sudah pasti lah ya mental kita akan dipenuhi dengan ketakutan, ya kan. Ketika kita trading dengan dana ibaratnya mungkin sekolahnya anak misalnya ya kan, sebelum kita entry itu sudah dibayang-bayangi dengan hal-hal yang menakutkan ya kan. Ketika kita trading misalnya gunakan dana perusahaan misalnya ya kan, itu sudah pasti kita tidak akan pernah tenang ya. Jadi psikologis kita tuh udah terganggu duluan dari mana? Karena kesalahan dari awal kita trading, modal yang kita tradingkan itu adalah modal yang kita tidak siap kehilangan sebenarnya gitu. Nah, jadi itulah ya. Jadi itu salah satu akar, menurut saya ini hal yang sangat sensitif yang harus dibahas di awal ya, ketika seorang itu ingin terjun ke industri trading. Jadi sebenarnya yang sering dibilang psikologis itu akar aslinya bukan di mental tapi di finansial. Di finansial lah ya. Logikanya beginilah ya. Ketika kamu punya tabungan misalnya 1 miliar, ini kita ya. Jadi kamu punya dana fresh money lah, ya kan, yang ini tabungan. Kamu punya tabungan 1 miliar. Terus kamu trading hanya dengan dana 10 juta dan kamu siap kehilangan 10 juta itu. Kira-kira tenang nggak kamu tradingnya? Harusnya tenang dong.
Benar nggak? Kamu punya tabungan 1 miliar ya? Ya? Sorry Om Gap. Oke. Kamu punya uang 1 miliar nih tabungan ya? Iya. Tabungan saya bilang ya. Oke. Kemudian kamu trading dengan dana 10 juta. Dan kamu udah siap, risk appetite kamu 10 juta udah siap kehilangan. Wajar dong, imbang dong kamu punya dana 1 miliar kok. Oh kira-kira iya, kamu tenang nggak betul. tradingnya? Tenang. Oke. Tapi sekarang kamu trading dengan dana 1 miliar, tapi uang itu adalah uang hutang misalnya. Dari kamu gadaikan rumah kamu, kira-kira tenang nggak trading? Enggak sih. Nah, tentu berbeda ya. Beda. Nah, makanya ini berbicara psikologis trading ini adalah sebenarnya bukan persoalan mental, bukan persoalan strategi, tapi persoalan finansial. Ketika kamu trading dengan dana yang dimana kamu siap untuk kehilangan, psikologis kamu gak akan terganggu. Tapi ketika kita trading dengan dana yang memang kita sangat takut untuk kehilangan karena itu adalah merupakan kebutuhan primer kita misalnya, kita pasti takut, dibayang-bayangi, plotting dikit aja yang ada di pikiran kita ini cicilan ya kan. Betul. Nah, jadi tidak akan pernah tenang. Jadi menurut saya akar persoalan psikologi trading itu adalah akarnya ya di finansial. Ini hal yang baru ya Om GF ya buat saya, karena kembali lagi hal ini, kapasitas finansial ini sangat jarang dibahas di luar sana. Bahkan saya baru mendengar nih Om GF, satu-satunya trader yang baru membahas mengenai kapasitas finansial ini. Makanya tadi saya waktu ditanya agak ngeblank nih. Maklum ya teman-teman ya, karena baru gitu. Dan mungkin saya itu mewakili banyaknya teman-teman di luar sana. Wajar lah ya, karena memang nggak pernah dibahas soalnya ya kan. Iya, makanya saya agak ternyata seperti ini. Bahwa ternyata memang hal ini hal yang sangat penting, tapi nggak pernah dibahas di luar sana. Padahal kalau dipikir ini logis banget loh. Ini dasar ya Om Gap. Ini dasarnya. Ini sangat penting gitu ya Om Gap. Nah, saya juga mau nanya. Jadi sebenarnya tanpa sadar banyak orang yang disetir sama sistem yang punya kepentingan. Betul. Gitu ya, Om ya. Betul ya, karena memang begini lah ya. Selama ini kan lagi-lagi kembali informasi tentang trading ini kita dapatkan dari mana, ya kan? Nah, kalau kita dapatkan informasi trading dari orang-orang yang punya kepentingan komisi, jadi mohon maaf nih, industri ini tuh hidup dari komisi soalnya ya kan. Besarnya industri ini tuh lahir dari komisi ya kan. Nah, akhirnya apa? Orang-orang ya ketika kita ketemunya sama mohon maaf nih IB marketing yang akan ditanya bagaimana finansial kapasitas Bapak. Harusnya kan begitu. Apakah sudah layak nggak? Berapa dana yang siap Bapak tradingkan? Oke, saya siap trading dengan dana 10 juta atau 100 juta misalnya ya kan. Pertanyaannya kan seharusnya kan oh ya mohon maaf Pak, kita harus cek dulu nih apakah sesuai, harusnya ya. Apakah sudah sesuai dengan pemasukan Bapak, pengeluaran Bapak, beban hidup Bapak dan sebagainya ya kan. Kalau misalnya nggak sesuai, kita harus berani nolak seharusnya. Harusnya kan kita harus oh ya ini nggak sesuai gitu kan. Kalau Bapak lanjutkan nanti kalau Bapak loss, nanti Bapak akan mengganggu misalnya kehidupan finansial Bapak atau kebutuhan primer Bapak akan terganggu. Harusnya kan nasihat seperti ini kan didapatkan oleh seorang yang mau mulai trading ya. Tetapi kan kenyataannya kan nggak begitu. Yang ditanyakan adalah berapa dana yang Bapak siap trading kan. Oh saya siap dengan dana 10 juta, 100 juta. Dia tidak ditanya sumbernya dari mana, apakah dari kebutuhan primer dan lain sebagainya. Bahkan kalau bisa jangan 100 juta Pak. Tapi kalau bisa 500 juta kan begitu. Terlepas dari ini dana dari mana ya kan, terlepas dari imbasnya sama orang ini ketika loss seperti apa ya kan, orang gak ada yang peduli. Bahkan mohon maaf nih di broker-broker lokal ya, ataupun di broker-broker luar lah juga ya kan di Indonesia ini ya, ketika misalnya orang deposit dengan dana besar 1 miliar misalnya kan, orang tepuk tangan, mereka dapat reward. Itu terjadi ya di industri ini gitu kan. Tapi ketika nasabahnya sudah loss ya kan, ataupun kliennya sudah loss, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya udah bahkan dikeluarkan dari perusahaan. Ada juga ya yang bermasalah kan gitu kan. Ada juga yang bermasalah, mungkin bermasalah dengan keluarga karena mereka harus merekrut nasabah keluarganya yang direkrut. Nah, ini terjadi. Dan yang menariknya lagi lah ya. Selama ini di perusahaan-perusahaan pialang itu ada tuh mereka merayakan ya ketika broker ini menjadi broker teraktif. Jadi ada itu di bursa itu selalu mengeluarkan broker teraktif. Misalnya di bulan April misalnya ya kan.
nanti di bulan Juni siapa, nanti itu ada muncul tuh. Jadi mereka diberi penghargaan sebagai broker teraktif. Tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah broker teraktif, apakah kemudian broker nasabahnya profit semua atau bagaimana ini ya kan? Atau justru hancur semua ya kan? Nah kan ini yang nggak pernah dibahas di luar sana menurut saya. Nah makanya ya kita ini nggak boleh nyalahin siapa-siapa ya, tapi kitalah yang harus kemudian apa istilahnya? Kitalah yang harus memproteksi diri kita. Makanya dengan adanya podcast ini harapan saya nanti siapapun yang teman-teman yang mendengarkan podcast ini ya bisa menularkan bahwa memang seorang trader itu tidak cukup hanya berbicara profit, berbicara level entry, berbicara psikologi, tapi financial capacity ini adalah merupakan hal yang terpenting bagi seorang trader. Saya ini senang nih sama Pak GF ya, sama Om GF nih, karena Om GF kalau yang lainnya selalu membahas profit aja dulu gitu kan, Om GF selalu membahas hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sama teman-teman sebelumnya mungkin. Om GF bahkan membahas mengenai financial capacity. Coba cari di mana trader di luar sana yang membahas financial capacity ini selain Om GF gitu ya Om GF. Kemudian berangkat dari sana, adakah cara Om GF yang dapat dilakukan teman-teman untuk bisa nih mengukur kapasitas finansialnya nih gimana? Yang pertama kan memang seorang trader kan butuh hal yang independen ya, untuk menentukan financial capacity-nya. Nah, makanya saya ciptakan satu alat diagnosis lagi nih ya. Financial Capacity Index Trader. Jadi kalau kita bertanya sama seseorang ya kan, apalagi yang punya kepentingan di broker ya pastilah dia tidak akan mengukur apakah layak atau tidak. Jadi ingat ya, financial kapasitas ini bukan kemudian besaran modalnya enggak ya, tapi keseimbangan antara penghasilan, pemasukan, kemudian beban hidup lah, biaya hidup ya kan, dengan modal yang ditradingkan. Kemudian nanti dipetakan risk appetite-nya. Risk appetite-nya itu target resiko yang siap dia yang dia siap kehilangan gitu kan. Dan disesuaikan lagi dengan tujuan tradingnya lah ya. Jadi financial capacity index ini mengukur keseimbangan sebenarnya. Nah, ketika kita tanyakan sama orang yang tidak independen itu tadi pasti disesatkan nanti ya kan, yang penting modalnya besar kan gitu. Padahal kan setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti TCT ini, teman-teman akan tahu betul bahwa antara modal trading dengan penghasilannya dia, dengan biaya hidupnya dia ini seimbang atau enggak. Jadi kita punya onyx stop dulu nih. Karena belum sesuai, makanya kan konsultasi lagi dengan WPA. Jadi nanti saya yang akan merumuskan. Oh, Bapak ini dengan melihat penghasilan Bapak, kemudian pengeluaran Bapak ya kan, maka kesimpulannya adalah Bapak ini tradingnya nggak boleh dengan dana sekian. Nah, kita harus berani memberikan nasihat ini. Tapi kalau saya kan tidak akan bisa memberikan nasihat yang objektif. Kalau seandainya saya punya kepentingan di broker lah ya. Nah, jadi saya harus independen dulu nih. Saya harus independen ya kan. Nah, makanya alat TCT Trader ini adalah alat yang paling independen. Jadi teman-teman yang mengikuti TCT ya kan, Financial Capacity Index Trader, Financial Capacity Index Trader ini, maka teman-teman akan betul-betul memahami antara modal yang akan ditradingkan dengan keuangannya dia, finansialnya seorang trader ini sudah seimbang atau enggak. Jadi ini kayak rem lah. Yang rem, nanti dia akan menunjukkan lah ya, ini hijau, boleh berarti lanjut ya kan gitu. Jadi kayak peringatan lah sebenarnya lah ya. Jadi kalau misalnya enggak, ini stop dulu nih ya kan, maka jalannya apa ya, konsultasi sama orang yang independen. Siapa orang yang independen itu? Ya WPA hari ini. Jadi enggak menjerumuskan lah. Nah, mungkin itulah ya. Karena tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan tadi. Jadi tes VCIT ini Pak itu dapat membantu nih ya teman-teman untuk mengetahui nih kapasitas finansialnya nih. Betul. Jadi sebenarnya semua orang bisa trader tapi sesuai porsinya ya Pak. Betul. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau saya punya dana misalnya tabungan 1 miliar, saya trading dengan 10 juta.
uang sendiri loh ya, Betul, itu betul. aman. Iya. Tapi kalau 1 miliar itu misalnya hasil ngutang, Betul. dipakai untuk trading, ya itu tidak aman. Tidak aman, Nah itu iya. tadi agak kebingungan tuh, tapi sekarang Iya. sudah mulai nih sudah mulai mengerti nih Oke, mengenai siap. finansial kapasitas finansial ini. Ini menarik banget nih Om GF, karena berarti FCIT itu bukan cuman angka-angka finansial ya, Betul. berarti juga kembali lagi moral. Betul. Yang seperti Om GF selalu tekankan, Iya, moral ya iya, Pak ya, iya, gitu. iya. Jadi ya semua alat diagnosis ini ya kembali ke moral sebenarnya Le ya. Karena ya itu tadi, kita trader ini kan ya industri trading ini disetir oleh kepentingan soalnya ya kan. Jadi kalau nggak ada alat-alat yang independen yang bisa menjadi pegangan trader ya itu tadi akhirnya terjerumus semua jadinya ya kan. Karena ya lagi-lagi saya katakan kesalahannya di sistem. Kesalahannya industri ini dikendalikan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Akhirnya trader tanpa arah. Dia berpegang sama orang yang punya kepentingan terhadap dirinya, gimana ya kan? Iya. Dia bertanya tentang berapa sih modal yang ideal ketika saya trading. Bertanyanya sama orang yang ibaratnya punya kepentingan komisi. Iya kan? Jadi ya pastilah dana besar yang akan disampaikan gitu. Padahal menurut saya seorang trader itu, ingat ya, Financial Capacity Index ini bukan tentang besaran modalnya, tapi keseimbangan. Ya. Kecil pun kalau memang itu seimbang untuk dirinya, ya itulah yang harus dilakukan gitu, tentang keseimbangan. Itu lebih baik sih. Itu lebih baik. Itu lebih baik menurut saya. Betul. Karena sorry itu saya mungkin di sini kita tidak menjatuhkan siapapun ya Pak. Betul. Tapi kembali lagi kita mau menolong nih teman-teman untuk terhindarlah dari hal-hal yang dapat membuat teman-teman membenci dunia trading ini ya, begitu. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap adalah tanpa tahu kapasitas finansial, trader itu seperti berlayar tanpa kompas ya Om GF ya. Betul. Oke Om GF, selanjutnya kalau yang Om GF bahas mengenai kapasitas finansial, yang saya lihat ini bukan soal kaya atau miskin, tapi soal seimbang antara penghasilan, modal, dan tujuan. Boleh nggak sih Om GF jelaskan sedikit nih mengenai itu tadi, keseimbangan nih antara finansial, modal, dan tujuan, seperti itu. Oke. Yang pertama, setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang tujuannya memang untuk lindung nilai, kemudian ada yang tujuannya untuk penghasilan tambahan, kemudian ada yang tujuannya untuk spekulasi. Dan ini tentu berbeda. Cara tradingnya pun berbeda. Dana yang ditradingkan pun juga tentu berbeda. Nah, saya akan kasih contoh Lea ya. Misalnya Lea seorang pengusaha. Lea punya dana nganggur nih ya kan, atau dana segar lah ya, itu sekitar 1 miliar misalnya. Tujuannya Lea adalah untuk lindung nilai ya kan. Nah, ketika tujuan Lea untuk lindung nilai, maka ini anggaplah nih udah lolos nih dari financial capacity-nya sudah benar ya kan, maka sudah fokus ke strategi tadi, ke tujuan tadi ya kan. Maka tentu saya tidak bisa memberikan strategi full margin. Saya kan tentu tidak bisa saya ketika saya sarankan dia untuk full margin padahal tujuan dia adalah untuk lindung nilai, maka saya salah. Gitu kan. Nah, atau kemudian karena dia tujuannya misalnya untuk lindung nilai, kemudian saya menganjurkan dia untuk mungkin scalping misalnya ya kan. Ya padahal dia nggak punya waktu untuk memantau chart dan sebagainya. Tentu juga nggak seimbang ya kan. Nah, jadi tujuan trading itu akan menentukan gaya tradingnya, strategi tradingnya, bahkan ke produknya juga ya kan. Nah, tetapi ingat, sebelum kita berbicara tentang produk, berbicara tentang analisa, berbicara tentang strategi apa yang cocok, kemudian ya hal yang paling pertama itu financial capacity tadi, dia harus lolos di situ dulu. Dan ini menurut saya benteng yang paling besar yang harus dilewati oleh seorang trader yang baru memulai. Dan memang dia butuh satu alat ataupun orang yang independen untuk ini ya kan. Karena bila mana ketemu dengan orang yang tidak independen, tidak ada hal lain yang akan dianjurkan kecuali apa? Ya udah, deposit besar, transaksi besar. Nah, itulah ya. Jadi ingat, kembali ke tujuan masing-masing. Tapi ingat tadi, benteng yang besarnya adalah kalian harus memahami financial kapasitas kalian sebelum kemudian kalian trading. Ya. Itu.
Berarti kalau sama Bapak jangan ngomongin profit dulu nih. Oh, jangan. Gitu ya. Betul. Jadi kita harus tes CIT dulu tadi ya, Betul. Financial Capacity Index Trader tadi. Karena Bapak selalu lagi-lagi mengedepankan kalian harus tahu dulu nih kapasitas finansial kalian. Betul. Seperti itu. Dan kembali lagi Bapak ini independen. BPA Betul. itu adalah Betul. bagian yang independen ya Pak. Tidak Betul. memiliki kepentingan di dalamnya. Betul. Justru diamanatkan memang untuk membantu teman-teman trader Betul. dalam dunia trading. Seperti itu ya Ya, teman-teman. kita arsiteknya ya. Ibaratnya kita WPA itu arsitek. Arsiteknya. Jadi strategi ya kan, kemudian yaitu tadi strategi, kemudian produk itu harus menyesuaikan profil masing-masing klien. Setiap orang pasti berbeda-beda. Jadi WPA ini arsiteknya ya, termasuklah Financial Capacity Index tadi ya. Oke dia. Nah, sebenarnya podcast kita ini dengan sebelum-sebelumnya itu memiliki hubungan ya Pak. Betul. Yang pertama ada Stop Trading Index, kemudian di podcast yang kedua kemarin kita ada membahas TCT atau Trader Collapse Test. Ya. Kemudian sekarang ada VCIT yaitu Financial Capacity Index Trader. Betul. Gitu ya. Yang mana 3 hal ini sangat ditekankan oleh Pak GF. Betul. Daripada kalian terus membahas profit yang kemudian nanti kalian malah jatuh di kerugian yang lebih besar, Om GF menyarankan untuk lebih baik kalian menjalankan 3 tes ini dulu. Betul. Nih. Buktikan kalian di sana. Kalian benar-benar berjiwa trader gak nih? Atau memang cuma FOMO-FOMOan aja? Seperti itu ya Om GF. Ya mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Om GF yang mau memulai memulai karirnya di dunia trading, atau yang sudah lama mungkin Om GF. Seperti itu. Oke. Hal yang harus dilakukan oleh kalian yang baru mau memulai trading adalah kalian harus memahami siapa diri kalian. Dari sisi mana? Finansial, mental, ya kan, kemudian keadaan kalian, keadaan psikologis, ya kan, semua hal lah. Jadi kita harus memahami diri kita, ya kan, karena setiap orang ini memiliki kapasitas dan karakter yang berbeda-beda. Jadi nggak boleh seorang trader itu langsung belajar analisa teknikal, analisa fundamental. Saya katakan tidak boleh. Tapi yang harus kalian lakukan yang pertama adalah memahami diri kalian dulu, finansial dan lain sebagainya. Tanpa memahami diri, maka kalian akan berjalan tanpa arah. Trader akan berjalan tanpa arah. Karena mungkin kalian akan belajar di luaran industri trading menawarkan banyak sekali ilmu, menawarkan banyak sekali konten-kontennya kan. Padahal konten yang kalian pelajari, strategi yang kalian pelajari, kemudian produk yang kalian tradingkan belum tentu cocok dengan diri kalian. Jadi ingat, yang paling penting adalah kalian harus memahami diri kalian dulu, baru kemudian kalian belajar hal-hal teknikal, fundamental dan lain sebagainya. Mungkin itulah ya. Baik, terima kasih Om GF. Itu tadi ya teman-teman, banyak orang yang belajar indikator, banyak orang yang belajar sistem, tapi lupa nih belajar tentang dirinya sendiri. Financial Capacity Index Trader ini bukan cuma alat, tapi juga cermin untuk teman-teman sebelum memulai untuk terjun ke dalam industri trading. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian sebelum kamu buka chart, buka dulu dirimu sendiri. Betul. GF ya? Betul. Seperti itu. Ukur kapasitas finansialmu supaya kamu trading dengan tenang, bukan dengan rasa takut. Seperti itu ya Om GF ya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu podcast kita. Kita membahas hal-hal yang memang maaf mungkin bukan yang teman-teman pengen dengar nih soal profit, bagaimana cara dapat profit yang gede dalam waktu sekejap. Kalau begitu bukan di sini tempatnya. Bukan di sini tempatnya. Tapi kita memang di sini memberikan ilmu kepada teman-teman bagaimana teman-teman untuk mempersiapkan diri saat mau menjadi trader yang profesional, trader yang baik saat teman-teman mau terjun ke dalam industri trading. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga dinyalakan notifikasinya, karena tiap minggu kita akan memberikan teman-teman podcast dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, yang lebih baru lagi, tentunya dengan trader profesional yang sudah berkecimpung di dunia trading selama 16 tahun. Sama Om GF, terima kasih Om GF atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi di podcast selanjutnya ya teman-teman ya. Teman-teman, saya Lea pamit undur diri beserta Om GF. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.